malam Bapak Ibu. Mana suaranya? Selamat malam Bapak Ibu. Kita Selamat akan malam, Pak Assalamualaikum. Kiki. Malam. ya baik-baik semua ya. Apa Baik, kabarnya ini? Ya, Ya, hari ini malam ini kita akan sama-sama belajar kembali. Namun kali ini suasananya agak berbeda. Kita bicara tentang bagaimana ini melayani eh, pasien-pasien kita, melayani dengan sepenuh hati. Nah, kita akan belajar yang namanya eh, service excellent. Nah, hari ini, malam ini kita bersama dengan Ibu Lilis Christine Lesmana. Ya, beliau adalah asing lagi, Ibu dari kita, ya, Ketua DPD HAK di DKI Jakarta, yang juga telah eh, menyelesaikan studinya dalam bidang dua bidang sekaligus, yaitu adalah Master Hukum Kesehatan. Kemudian yang tak kalah menariknya juga ini adalah Master Ilmu Komunikasi. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita berikan kesempatan kepada beliau untuk berbagi layar, berbagi ilmu pengetahuan yang kita perlukan. Service excellent untuk tenaga kesehatan. Baik, kita sambut yang meriah dengan yang sangat antusias sekali Ibu Lilis Christine Lesmana. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Suci. mantap. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya berkesempatan untuk memberikan materi pelayanan kesehatan yang service excellent. Jadi kita sebagai seorang akupunturterapis, kita tidak hanya selalu fokus pada eh, keilmuan kita, ya memang itu dibutuhkan, betul. Akan tetapi kita juga membutuhkan ilmu-ilmu lain yang mensupport keprofesionalisme kita. Ya, oke, saya akan share screen. Bentar. Sudah tampak? Sudah terlihat semua ya, Bapak Ibu? sudah. Sudah. Oke. Apa sih service excellent ya? Nah, di sini ada macam-macam ya. Selain dari keterbukaan, kemudian juga bagaimana kita secara konsisten kita melayani pelanggan kita, bagaimana juga kita memanfaatkan teknologi, bagaimana juga kita mempositioningkan diri kita. Ini semua tergabung di dalam faktor service excellent, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian telah pernah mendengar adanya IQ dan EQ. Nah, IQ di sini dia lebih diartikan kepada kepintaran ya, artinya kemampuan untuk menerima, mengelola, mengerti dan menganalisa logika. Nah, kemudian kalau untuk emotional quotient adalah kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola, mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Nah, antara IQ dan EQ ini kita butuhkan. Namun, tentunya yang lebih dibutuhkan adalah EQ ya, kalau di dalam kita melayani customer kita atau pelanggan kita. Di sini ada 5 pokok daripada EQ, emotional quotient, yaitu kita juga harus mampu menyadari emosi diri kita sendiri, kemudian mampu mengelola emosi diri kita, kemudian memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, itu kita mampu mendengar keluhan pasien, bagaimana kita menerima eh,
semua informasi yang diberikan oleh pasien kita, kemudian mampu juga merespon, bernegosiasi dengan orang lain, kemudian juga mampu menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Di sini, servis atau pelayanan, artinya jasa ya, itu tentunya tidak berwujud yang mencakup aspek emosi, perilaku, pemahaman, perasaan, dan persepsi manusia. Jadi untuk jasa itu pasti akan berbeda untuk cara kita mengukurnya itu berhasil atau tidak itu dibandingkan dengan penjualan daripada barang. Ya, kalau barang pastinya kalau semakin banyak yang terjual berarti artinya pasti untung. Sementara kalau jasa itu bisa ada beberapa faktor yang untuk mengukurnya, bukan hanya dari sisi kuantitas. Kemudian di sini ada dua dimensi service atau pelayanan, yaitu satu, prosedural, sistem dan prosedur yang ditetapkan. Kemudian dua, personal, itu bagaimana menggunakan sikap, perilaku, dan kemampuan verbal interaksi. Nah, selain itu, kita juga perlu mengerti ada 4 tipe pelayanan konsumen. Ini dari zaman dahulu kala ya, kita sebutkannya ya. The freezer. Jadi di sini kalau zaman dulu itu nggak ada prosedur, nggak ada personal touch atau personal communication dengan customer. Yang penting pokoknya motonya ya udah kita jualan, kita nggak peduli customer mau bagaimana, prosedurnya mau bagaimana, yang penting pokoknya kita jualan. Nah, itu the freezer. Kemudian the friendly zoo. Ini adanya hanya personal. Jadi dia nggak menerapkan prosedur, tidak ada SOP. Nah, motonya di sini yaitu ya udah kami berusaha keras, tapi kami nggak tahu apa yang kami kerjakan. Kemudian the factory. Di sini ada prosedur, tapi tidak ada personal touch. Maka yang dihitung adalah angka, angka yang terjual. Nah, kalau zaman sekarang yaitu quality customer service, di mana keduanya itu dibutuhkan. Perlu prosedur, perlu personal touch, di mana motonya adalah kami peduli dan kami layani. Itu adalah 4 tipe pelayanan konsumen ya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tapi ada juga sih yang sampai zaman sekarang pun juga masih menggunakan cara-cara lama. Nah, di sini ada kultur pelayanan yaitu bermuara pada manusia yang harus tahu apa yang harus dikerjakan. Terus bagaimana pula cara mengerjakannya dan seberapa tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang ingin dicapai. Nah, yang kita perlu ketahui bahwa pelayanan atau service itu harus dari hati. Apa-apa tuh selalu harus dilakukan secara serius tapi santai. Jadi konsumen tuh merasa nyaman di mana suasana alami dan personal, ya. Kemudian kultur pelayanan harus berlaku. Jadi di dalam kita melaksanakan praktek baik praktek mandiri ataupun mungkin kita berpraktek di klinik pratama atau klinik utama, di sini kita ada atasan, ada bawahan. Artinya kita mungkin sebagai pemilik, terus kita juga ada karyawan atau sebaliknya kita yang menjadi karyawan, ada atasan. Nah, kemudian terhadap eksternal, artinya juga terhadap konsumen atau terhadap pasien kita. Nah, di sini servisnya yang kita utamakan adalah bagaimana memberikan kenyamanan, kemudian keramah tamahan, keamanan, kecepatan, jaminan. Dan semuanya ini harus konsisten. Karena kalau dari kelima faktor tersebut kita lakukan secara konsisten, maka kita akan dapat bersaing dengan pasar yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa eh, bisnis akupuntur ini sekarang sudah menjamur ya sampai ke pelosok pedesaan juga gitu. Apalagi di perkotaan seperti Jakarta ini. Nah, di dalam quality service kita mengenal adanya 5 elemen. Yaitu yang pertama adalah rehabilitas, di mana semuanya itu harus dilakukan secara handal, tepat, secara akurat.
Ya, kemudian yang kedua responsif, tanggap, sigap merespon. Kemudian yang ketiga, assurance, keyakinan dapat dilayani sesuai ekspektasi. Yang keempat, tangible, pelayanan nyata dirasakan. Dan yang terakhir adalah empati, di mana perhatian terhadap pelanggan berupa kesediaan untuk mendengarkan, menemukan solusi, memahami kecemasan, solidaritas, dan tidak diabaikan. Nah, kunci daripada service excellent ini yaitu kita harus memberi kesan yang positif, memberi lebih dari yang diharapkan oleh pasien, dan mendapatkan umpan balik secara reguler, secara rutin kita harus menanyakan apa saja yang dirasakan, apa saja yang masih belum. Nah, kemudian kita juga harus tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme kita, memahami kebutuhan dan kepribadian konsumen, dan mampu berkomunikasi dengan baik secara sikap, lisan maupun tertulis. Nah, di sini ada etika bertelepon. Di sini disebutkan bahwa kalau menjawab telepon tidak lebih dari 3 kali dring. Jadi pada saat sekarang kita masih ada yang namanya telepon fixed line dan handphone. Oke, kalau namanya handphone itu namanya kan udah pasti telepon yang kita pegang di tangan. Oke, selama kita berpraktek mungkin tidak bisa terus-menerus kita pegang di handphone itu. Tapi pada saat kita pertama kali kita bisa mempunyai kesempatan untuk menjawab telepon, maka usahakan tidak lebih dari 3 kali dering. Kemudian smiling voice. Smiling voice di sini adalah pada saat kita menerima telepon, kita menjawab telepon, kita sebaiknya adalah juga tersenyum. Karena ekspresi wajah kita walaupun tidak terlihat oleh penerima telepon, tapi tergambar atau terdengar suaranya itu akan berbeda dengan kalau kita tidak senyum. Nanti saya akan ini kan ya, praktekkan ya. Kemudian keterampilan mendengar, menyimak. Jadi kita juga harus mendengarkan dulu. Apa sih keluhannya daripada pasien kita atau calon pasien kita. Kemudian menanggapi keluhan, mengatasi respon penelpon yang sulit. Kemudian menerima dan menyampaikan pesan. Fokus pada topik pembicaraan dan menjaga kestabilan emosi. Saya lanjutkan dulu sampai habis, nanti kita baru kasih beberapa contoh ya. Kemudian ada 4 tipe perilaku pelanggan. Jadi ada pelanggan yang rasional, yaitu selalu berhitung ya, istilahnya pakai logika. Nah, kalau misalnya dia mau memilih tempat kita, pasti dia akan mempertimbangkan mungkin dari harga, dari letak klinik kita dengan jarak daripada tempat si pasien ya. Kemudian apakah semuanya menguntungkan nggak bagi si pasien tersebut dari sisi pasien ini ya. Kemudian dia juga pasti sudah melakukan riset dulu, harganya bagaimana, kualitasnya gimana, manfaat yang ditawarkan sebelumnya bagaimana. Ini semua sudah dilakukan penelitian dulu ya oleh si pasien ini sebelum mendatangi tempat praktek kita. Kemudian emosional. Nah, kalau emosional ini berdasarkan perasaan sama insting. Jadi tertarik dan terpengaruh dari iklan yang menyentuh perasaan dan pengalaman. Jadi kalau misalnya iklannya viral atau kayaknya menarik nih, nah calon pasien ini akan tertarik untuk mendatangi tempat praktek yang diiklankan tersebut. Kemudian impulsif. Ini berdasarkan suasana, pengaruh iklan, promosi, cenderung tanpa perencanaan. Nah, ini biasanya misalnya pasien ghost spot ya, jadi artinya dia tiba-tiba datang karena memang sekalian sedang berada di area tersebut. Ini ada tempat praktek akupuntur, maka dicobalah. Itu yang impulsif ya. Bisa juga karena mungkin mendengar cerita, oh kayaknya di sana bagus tuh. Nah,
Yang keempat adalah loyal, yaitu memiliki ikatan yang kuat dan setia pada apa yang telah dipercayainya, terbentuk dari pengalaman positif. Nah, di sini biasanya berdasarkan ketuk tular ya. Jadi word of mouth kalau dari ilmu teori komunikasinya word of mouth. Jadi berdasarkan rekomendasi atau referensi daripada pasien-pasien yang telah pernah terapi di tempat praktek kita. Oh, di sana bagus nih. Saya sembuh penyakit saya karena pernah terapi di sana. Coba deh. Nah, itu dari word of mouth. Dan setelah itu juga pasien yang sudah mengalami kesembuhan dari tempat praktek kita pasti juga akan loyal walaupun misalnya sudah sembuh tapi untuk menjaga kesehatan tetap terapi di tempat kita juga. Nah, selain itu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi ya, kecanggihan teknologi. Jadi di sini bisa kita pakai telepon, pakai WhatsApp, pakai email, media sosial. Nah, ini semua untuk mendekatkan kita pada pelanggan ataupun target pelanggan. Jadi untuk promosi, untuk berkomunikasi dan selalu menjalin komunikasi yang baik ya dengan pelanggan itu wajib yang harus kita lakukan. Nah, juga selain daripada itu, kita juga menggunakan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan kecepatan pelayanan. Jadi bisa juga misalnya berdasarkan appointment. Appointmentnya bisa berdasarkan email atau berdasarkan website atau berdasarkan juga WhatsApp. Di sini juga meningkatkan pengaruh sosial ya dari medsos itu bisa kita menjangkau pasien-pasien baru. Kemudian juga memajukan keamanan dan mengotomatiskan tugas-tugas berulang untuk menghemat waktu dan uang. Nah, kira-kira sampai di sini daripada materi saya, yang perlu saya eh, coba praktekkan adalah seperti begini. Kalau kita menerima telepon, kemudian kita lihat misalnya kring bunyi ya, kemudian ya selamat pagi dengan praktek mandiri akupuntur Lilis Christine bisa dibantu. Nah, ini wajah kita sudah tersenyum, maka akan menghasilkan suara juga yang ramah dan itu akan menarik perhatian atau keinginan daripada lawan bicara kita untuk berinteraksi lebih dalam. Tapi akan berbeda bila misalnya, halo, ya, ada apa ya? Nah, itu akan kelihatannya jutek dan orang justru akan merasa, aduh, kok awal aja kita sudah tidak di welcome. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dari sisi ininya. Kemudian juga yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam bisnis kesehatan kita sebagai terapis kita tidak boleh melakukan jaminan atau garansi kepada pasien bahwa oh ya saya pastikan Bapak Ibu pasti akan sehat akan sembuh ya karena di dalam bidang kesehatan itu tidak boleh ya beda dengan kalau misalnya kita jualan produk ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa kasih estimasi. Misalnya pasien bertanya, dengan keluhan saya seperti ini, kira-kira berapa kali ya saya harus lakukan terapi dan frekuensinya berapa berapa lama sekali. Nah, itu semua Bapak Ibu harus perhitungkan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ya. Apakah memang dengan keluhan tersebut memang diperlukan waktu yang panjang atau kira-kira 2-3 kali sudah cukup? Itu semua yang harus dipikirkan sebelum dibicarakan kepada pasien. Jadi, semua itu kita harus mempunyai catatan tersendiri untuk diri kita sendiri. Apakah menangani keluhan, misalnya keluhan batuk pilek itu perlu berapa lama? Atau kalau keluhan untuk stroke berapa lama? Dan juga diperhatikan kondisi daripada si pasien sendiri.
Apakah pasien tersebut itu misalnya usianya sudah senior, kemudian juga ada keluhan-keluhan penyakit yang lainnya yang akan memperberat daripada penyakit tersebut. Nah, seperti itu semua yang harus kita pergunakan nalar kita untuk bagaimana cara mendiagnosa, kemudian menyampaikan kepada pasien apa saja yang harus dia lakukan, yang dia tidak boleh lakukan, itu semua harus kita sampaikan dan kita perlu adanya transparansi informasi kepada pasien. Jadi kita tidak boleh menutup-nutupi atau si pasien sendiri juga tidak boleh eh, apa ya namanya tidak terbuka terhadap kita. Karena Eh, kalau pasien terbuka terhadap kita, maka informasi yang akan kita dapatkan akan lebih akurat dalam mendiagnosa keluhan pasien. Nah, biasanya juga terjadi pasien misalnya datang dengan keluhan sakit kepala, ya. Nah, keluhan utamanya yang dia datang adalah sakit kepala. Tapi tentunya kita perlu gali daripada pasien tersebut, ya, baik melalui konsultasi, dan kita juga kan mengenal yang namanya 4 cara pemeriksaan, ya, gitu. Nah, pada saat pasien awal datang, sebelum dia datang konsultasi, pas dia masuk ke ruangan konsultasi kita, sudah langsung harus kita perhatikan. Apakah bagaimana ekspresi wajahnya, kemudian juga suaranya, mungkin ada bau-bau tertentu ya, mungkin bau badannya atau suara napasnya, kemudian intonasi si pasiennya bagaimana, kemudian sorot matanya bagaimana. Nah, atau ada tanda-tanda tertentu yang perlu kita cermati, semua itu yang akan mendukung diagnosa kita semua. Seperti itu. Jadi, sebagai seorang akupunturterapis khususnya, itu tidak hanya melulu fokus pada ilmu akupuntur. Oke, memang pertama adalah ilmu akupuntur, tapi kita juga perlu dibekali dengan ilmu-ilmu lainnya yang menunjang profesionalisme kita. Misalnya, yaitu ilmu komunikasi, ya. Semakin kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana juga kita memperlakukan pasien dengan baik, pasien merasa nyaman, pasti pasien akan selalu mengingat atau impresi pasien yang baik terhadap kita itu pasti akan nomor satu ya gitu. Jadi tidak hanya melulu bahwa ya udah pasien sembuh selesai ya, tapi kita juga harus memberikan kesan empati terhadap pasien, kemudian kita juga tetap menjalin hubungan yang baik terhadap pasien. Nah, menjalin hubungan yang baik terhadap pasien bukan artinya kita terus-menerus berkomunikasi dengan pasien tersebut ya. Jadi eh, ya sesekali kita perlu say hi atau mungkin kita ada share informasi promosi daripada tempat praktek kita atau share informasi mengenai bagaimana menjaga kesehatan misalnya atau menjaga perawatan wajah ya. Nah, itu semuanya perlu kita lakukan terhadap pasien-pasien kita. Jadi, saya ada satu cerita ya, dan ini adalah true story, di mana yang bercerita ini adalah rekan seprofesi kita juga ya, dan kebetulan orangnya sudah nggak ada gitu ya, bahwa waktu itu yang bersangkutan ini berbicara bahwa saya nih kalau terapi pasien cukup 1 kali. Setelah itu pasiennya tidak akan datang kembali. Nah, itu diceritakan kepada saya dan beberapa teman. Nah, kemudian kita berkomentar ya bahwa itu hanya ada 2 kemungkinan. Satu, mungkin si akupunturterapis ini terlalu sakti ya, sehingga 1 kali langsung sembuh. Ya, sehingga pasiennya nggak perlu datang lagi. Atau memang dari treatmentnya si akupunturterapis itu membuat trauma, ya, membuat kapok kepada si pasien tersebut, sehingga udah nggak mau datang lagi. Nah, andaikan
memang satu kali sembuh sekalipun, seharusnya pasien tersebut pasti akan merekomendasikan kepada rekan-rekannya yang lain, artinya tidak terputus. Nah, kalau sampai terjadi terputus, satu kali si A datang dan tidak akan datang lagi, dan juga dia tidak mereferensikan kepada teman-temannya, itu berarti ada sesuatu yang salah terhadap kita. Ya, apakah mungkin secara keilmuan akupuntur kita memang kurang handal, atau mungkin kita memperlakukan pasiennya juga tidak tepat, sehingga pasien merasa kayaknya nggak nyaman deh kita berobat di sini, misalnya begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di terapi satu kali sembuh, kemudian pastinya si pasien tersebut pasti akan ngomong, pasti akan word of mouth. Dia pasti akan berbicara kepada teman-temannya bahwa, oh, saya berobat di sana, sembuh loh. Coba deh kamu coba datang ke sana. Nah, itu yang promosi secara gratis, dan itu akan lebih ampuh daripada kita memasang iklan. Karena iklan sekarang itu berbeda ya dengan iklan zaman dulu yang harus iklan di TV sampai berjuta-juta. Kalau sekarang iklan memang bisa ada di medsos ya, baik iklan yang gratis, maksudnya medsos kita upload secara gratis ataupun yang memang berbayar. Tapi yang paling ampuh adalah word of mouth, yaitu hasil testimoni daripada pasien yang sudah berhasil di terapi di tempat kita. Nah, itu yang akan lebih ampuh daripada segala macam iklan. Seperti itu. Nah, kira-kira mungkin ada yang mau berbagi pengalaman dari sisi ini? Silakan, Bapak Ibu. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, itu bisa raise hand barangkali. Tapi ini menarik, Bu Lilis. Kita juga harus belajar ilmu-ilmu yang lain ya. Betul. Ilmu-ilmu, betul, ya. Nah, salah satu ilmu yang lain itu nanti yang paling menarik nih, bagaimana kita juga harus taat kepada negara ini. Salah satu contohnya adalah membayar pajak. Nah, Cortex dan pengisian pajak tahunan pribadi untuk profesi akupuntur, gimana caranya? Itu nanti kita sama-sama belajar lagi pada tanggal 7 Desember 2025 dengan narasumbernya dengan Pak Kosasi. Pak Kosasi ini adalah selain juga tenaga kesehatan, juga backgroundnya adalah orang, boleh dibilang konsultan pajak. Kita bisa mengerti, kita bisa tahu kita tentang pajak. Kita nantikan sesi berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang mau hadir pada ruang kita edisi ke-7, nanti ada diinformasikan kembali. Baik, untuk yang sesi tanya jawab hari ini, untuk materi tentang service excellent ini, barangkali ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan, ada yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman? Silakan. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 2,5, masih ada. 3. Jangan-jangan dari pihak kos AC sendiri kali. Mungkin barangkali ada bagaimana dimenangani pasien atau menangani klien-kliennya di eh, bidang-bidang perpajakan, mungkin bisa di-share. Mungkin saya perlu tambahkan ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa selama ini eh, para akupuntur terapis memang tidak kurang memperhatikan pentingnya ilmu-ilmu lainnya selain akupuntur.
Padahal ilmu-ilmu lainnya itu menurut saya ya, dan menurut pengalaman saya, itu sangat menunjang profesionalisme kita. Ya, misalnya selain daripada ilmu komunikasi, mungkin juga pengetahuan tentang manajemen, pengetahuan tentang bagaimana mengatur keuangan, dan tentunya juga dengan hubungannya dengan pajak misalnya ya. Kemudian juga dengan yang edisi-edisi sebelumnya ya, kita juga artinya harus juga bisa menjaga stamina kita sebagai seorang akupunturterapis. Karena kalau misalnya kita hanya menjalani praktek sehari-hari tanpa kita menjaga kebugaran, kebugaran selain kebugaran fisik maupun kebugaran daripada mental kita, kesehatan mental kita, maka kita tidak akan efektif dalam menangani pasien, ya. Nah, nanti kesehatan mental mungkin ada sesi berikutnya ya, Pak Suci ya. Ya, mungkin nanti eh, kalau nggak bulan depan, ya tahun depan. Oke. Udah Jadi pasti tahun depan. ya, jadi ini yang saya perlu berikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita memerlukan semakin semakin adanya persaingan bebas, pasar bebas ya. Apalagi kita juga ketahui bahwa bisnis akupuntur semakin menjamur di mana-mana dan baik dilakukan oleh seorang akupuntur terapis ataupun yang bukan akupuntur terapis itu banyak ya, baik yang legal maupun tidak. Artinya persaingan itu akan semakin ketat. Nah, bagaimana bisa kita tetap bertahan atau justru kita memenangkan persaingan tersebut? Ya, kita harus bisa membekali diri kita dengan meningkatkan profesionalisme kita. Nah, bagaimana kita melayani pasien? Karena pasien kita kan tentunya beraneka ragam ya. Jadi mungkin dari sisi gender, ada yang perempuan, ada yang laki, kemudian ada yang anak kecil sampai dengan yang remaja, eh, kemudian usia lanjut ya. Kemudian juga aneka rupa keluhan penyakit ataupun keluhan kecantikan. Kemudian juga dengan berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang daripada status sosial, dan itu semua harus kita bisa adaptasi. Artinya kita harus bisa menyesuaikan bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melayani pasien yang misalnya seorang pejabat atau bagaimana juga kita melayani pasien yang misalnya seorang ibu rumah tangga, atau juga bagaimana kita melayani pasien yang seorang pelajar. Nah, jadi eh, semua itu harus kita bedakan bagaimana penyampaian informasi terhadap seorang pejabat, bagaimana terhadap seorang pelajar, bagaimana seorang ibu rumah tangga, itu kita harus bisa sampaikan. Nah, terus yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, untuk penyampaian informasi terhadap pasien, jangan sampai kita menggunakan istilah-istilah yang terlalu teknis. Jadi, oke, misalnya Bapak Ibu mau menunjukkan bahwa em, saya adalah akupuntur terapis yang berpengalaman, yang cukup kredibel. Tapi tidak perlu juga sampai menyebutkan bahwa, wah ini defisiensi yang nih, ini apa nih. Nah, itu tidak akan dimengerti oleh si pasien. Jadi, yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada pasien adalah apa saja yang perlu dilakukan oleh pasien untuk sehari-harinya, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pasien. Seperti itu. Jadi, biasakan menggunakan bahasa-bahasa yang lazim, bukan yang bahasa terlalu teknis. Karena yang kita hadapi ini, kita bukan sedang berdiskusi dengan sesama akupuntur terapis, bukan yang sama dengan profesi kita. Jadi, hindari bahasa-bahasa teknis untuk menjelaskan kepada pasien. Oke, kalau misalnya disebutkan, oh ya, ini apa
ada panas dalam nih. Nah, itu mungkin itu lebih lebih awam ya, bisa diterima oleh pasien. Tapi kalau kita jelaskan semuanya nama-nama sindrom, tentunya pasien akan lebih bingung gitu. Dan ada juga ada kalanya pasien, apalagi kalau yang memang dia sudah trauma ya kemana-mana, ke tempat praktek mana aja, mungkin bukan hanya akupuntur ya, misalnya dari dokter atau mungkin dari segala macam pelayanan kesehatan dan itu belum bisa memberi solusi daripada keluhan penyakitnya, maka rata-rata pasien itu akan lebih tidak sabar ya. Dia lebih tidak sabar, dia pengen ini bagaimana sih cara menyelesaikan atau cara menyembuhkan keluhan keluhan saya ini. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu teknis, maka pasien itu biasanya tidak sabar dan tidak mau mendengar penjelasan yang panjang lebar seperti itu gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu dan itu perlu kita gali dari konsultasi pasien ini sebenarnya pernah Ya terapi sudah, sekarang kan di mana aja besok gitu. sudah ke Artinya siapa itu? Arman ya, ini ada yang dokter bocor ini. Arman. Jadi pernah di terapi mungkin misalnya udah pernah Kan sudah ke dioperasi. dia, ya udah langsung jadwal aja ke Ya sekarang coaching. suster Kemudian juga mungkin ada minum obat atau juga mungkin pernah di fisioterapi karena ada juga pasien-pasien yang sudah sampai desperate atau sudah sampai putus asa bahkan mungkin pernah sampai ke ya terapi-terapi yang di luar nalar ya itu yang kita perlu memberi keyakinan bahwa eh, dia punya keluhan penyakit itu tidak ditangani dengan cara-cara seperti itu gitu. Jadi ini yang perlu kesabaran dari Bapak Ibu dalam mendengarkan keluhan-keluhan pasien dan menjelaskannya juga harus bisa secara sistematis. Jadi tidak loncat-loncat sehingga pasien itu bisa memahami. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Atau ada yang mau sharing? Oke, Bu Lilis. Silakan. Siapa ini? Saya. Oh iya. Ya. Saya ingin tanya tentang klien. Ya. Apabila ada klien yang merasa kecewa karena salah komunikasi, terus apa yang harus kita lakukan? Oke. Yang maksudnya salah komunikasi nih dari pihak kita, salah komunikasi. Contoh misalnya ya, contoh begini. Ibu, saya datang jam 12. Nah, ternyata si klien itu terlambat. Ya kan? Nah, Oke. setelah terlambat, akhirnya si terapis kan memasukkan orang lagi. Oke. Begitu datang, si klien bilang, Ibu kan saya sudah bilang datang jam 12, saya minta dikosongin tempat saya, kenapa harus ada orang? Nah, itu bagaimana cara untuk mengatasi komunikasinya seperti itu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget nih dari Bu Utami ya. Jadi sebelumnya yang harus kita informasikan kepada seluruh pasien kita, kalau memang ini berdasarkan appointment ya, ini berdasarkan appointment kan maksudnya kan. Jadi apabila tenggak waktu, misalnya kita kasih waktu 15 menit atau sampai dengan berapa menit ya, itu tergantung kebijakan kita. Bila itu lewat, maka kekosongan itu akan diisi dengan pasien berikutnya. Jadi misalnya janji jam 12 ya. Jadi kita harus kasih kebijaksanaan berapa menit paling telat ya. Misalnya keterlambatan 15 menit masih ditoleransi, tapi apabila lebih dari 15 menit maka itu menjadi turnya orang lain. Itu yang perlu dijelaskan di awal. Seperti itu Bu Utami. Ya, baik Bu Lilis. Berarti kalau misalnya ada yang klien atau pasien yang lewat appointment yang
saya jam 12 ternyata datangnya terlambat, kita harus menerangkan dari awal gitu ya. Walaupun kadang terlambatnya itu ya lumayan jauh lah, sehingga si akupunturisnya itu kan harus memasukkan. Kan nggak fair dong kalau misalnya dia datang kita harus mengeluarkan si pasien. Jadi langkah kita bicaranya seperti apa ini untuk menerangkan agar si klien tersebut tidak merasa terganggu dengan misalnya kisi-kisi kita. Oke, ya. Jadi memang kita harus memberi pengumuman untuk seluruh pasien bahwa pasien berdasarkan perjanjian dikasih toleransi keterlambatan misalnya 15 menit atau 10 menit atau berapa menit. Itu tergantung kebijaksanaan kita masing-masing ya gitu. Nah, apabila lebih dari sekian, maka itu akan menjadi waktunya pasien berikutnya. Seperti itu, Bu. Baik. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan informasi itu di awal. Kalau kita tidak memberikan informasi di awal, maka akan terjadi ya seperti itu tadi. Kita akan dibuat kondisi yang memang serba salah ya gitu. Ya, Karena betul. kita tidak memberikan batasan. Kayak gitu sih. Berarti untuk batasan waktu itu sangat perlu ya. Sangat perlu, betul. Apalagi kalau misalnya memang semuanya kita terapkan appointment, kemudian appointment itu rapat ya, artinya padat gitu ya, padat merayap gitu dari jam 9 sampai jam berapa itu semuanya padat merayap, maka itu harus lebih strictly tenggang waktunya itu berapa menit keterlambatannya. Itu yang harus kita berikan pengumuman ke seluruh pasien supaya tidak ada keributan di kemudian hari. Seperti itu. Baik, Bu Lilis, terima kasih atas Terus, jawabannya yang sangat sempurna. oke, makasih. Kita ada lagi? Saya Bu Christine Silakan. Alexia. Mungkin Ya, saya boleh menambahkan pertanyaan dari Bu Utami tadi berdasar pengalaman saya ya. mm-mm. Jadi saya pun juga menerapkan berdasarkan appointment ya untuk pasien-pasien itu. Nah, kalau misalnya terjadi saya juga selalu mengumumkan ke pasien-pasien bahwa pasien itu rapat. Jadi jangan sampai terlambat. Tetapi tetap ada toleransi untuk keterlambatan itu. Seperti misalnya sekian menit ya, itu Ya, saya sudah juga jelaskan. Kemudian memang kalau kan kadang-kadang situasi jalanan apalagi Jakarta ya, misalnya dari Jakarta menuju ke BSD, ke Serpong itu kan kita nggak bisa prediksi. nggak bisa Ya, prediksi. tetap kita Betul. memberikan toleransi dalam artian kita ngomong baik-baik ke pasien itu, Bu, tunggu ya, karena kan ini Ibu sudah terlambat, jadi tunggu tunggu dulu sesuai sesuai urutan. Nanti begitu sudah ada kosong, baru Ibu masuk. Dan menurut pengalaman saya sih mereka ya terima saja karena kita sudah dari awal mereka sudah tahu bahwa kita memang pasien itu padat dan semuanya sesuai urutan. Karena kalau enggak, kalau kemudian terus dia datang tiba-tiba kita nolong, pasti yang lainnya kan akan marah kita. Betul, Itu betul, sih Bu betul. Utami. Terima Ya, kasih. ya. Memang ya itu ya, kembali pada yang tadi materi yang saya sudah jelaskan bahwa keterbukaan informasi, keterbukaan komunikasi antara kita sebagai terapis dengan pasien itu wajib hukumnya. Kita juga wajib untuk menyampaikan informasi ya yang sehubungan dengan praktek kita kepada pasien ya aturan-aturan mainnya bagaimana, kemudian juga pasien juga harus menyampaikan informasi keluhannya juga secara transparan kepada kita supaya diagnosa kita benar dan tepat. Itu sih. Kemudian ini ada pertanyaan, Ada pertanyaan Bu Lilis dari Kowili ya. ya, Kalau kalau hadapi pasien yang datang bawa pasien lagi, jadi pasiennya itu bawa lagi. oke, Nah, sementara kita udah ada appointment di belakang hmm, kita, di belakang pasiennya itu sebenarnya ada lagi gitu loh. Itu hmm, bagaimana kita menjelaskannya dengan cara yang supaya nggak menyakiti orang lain gitu, menyakiti pasien yang mendadak tersebut tuh, gimana tuh oke. caranya? Oke, jadi mungkin bentuk kalimatnya ya maksudnya ya, gini ya. Ya, jadi bisa kita sampaikan semua semua di sini adalah berdasarkan appointment.
Maka untuk pasien-pasien yang onsite, yang tanpa appointment, bisa juga kita layani, tapi tentunya dengan kapasitas apabila yang appointment itu sudah terlayani sesuai dengan jadwalnya. Seperti itu sih. Bagaimana, Willy? Terkesan menolak gak, Ci? Enggak juga sih. Kan kita tetap bisa melayani si pasien tersebut asalkan tidak mengganggu jadwal yang pasien yang sudah appointment. Seperti itu sih. Ya. Ya, kecuali kalau memang waktunya kita sudah habis ya, maksudnya waktunya memang sudah selesai, terus kita juga apa namanya sudah harus pergi gitu ya. Nah, otomatis mau nggak mau kita harus reschedulekan pasien tersebut di hari atau waktu yang berbeda ya, begitu. Karena saya pernah hadapin kayak Mm-mm. Kalau masih bisa di-handle di hari itu, itu, saya nolak ya sakit ya. tetap aja dilayani gitu. Nggak keburu sih waktu itu. Nggak bisa nggak handle lagi. Oh, waktunya pas ya. Boleh sharing? Ya, silakan. Nah, ini kejadian ini sering nih kalau pasiennya banyak. Jadi namanya yang datang orang sakit ya, pasti mau didahulukan, itu pasti. Ya, udah nggak Ya, sabar itu lah ya. benar. Udah nahan Ya. sakit. Tapi emang kita, terutama kalau saya kan dibantu sama ada admin ya. Ya, Nah itu admin penting banget ujung tombak kita itu. Jadi dia harus tanyakan dulu. Kadang-kadang admin suka dimarah-marahin nih. Suka dimarah-marahin, gimana gini-gini. Orang kan orang sakit. Nah itu hal yang umum dah. ya, Tapi betul. semua yang datang itu juga kan orang sakit. Nah, pada saat yang seperti kasus Willy, itu pernah kejadian beberapa kali ya. Tapi kita pahami, kadang-kadang apalagi yang datang tuh, ya dibilang orang penting lah gitu ya. Seperti Ya. pejabat lah atau apalah gitu. Nah, jadi yang biasanya yang ribet bukan pejabatnya, orang yang mengajaknya itu. Nah, yang Ya, mengajaknya mungkin ini pengusaha nih. Nah, oke. Tapi ternyata kalau kita lihat kok dia lihat kondisi kita, emang rame. Kita juga bilang, Pak, maaf, Bu, bukan kita menolak, tapi dengan cara kita tunjukin gitu bahwa kita semua struktur dan aturan jadwal pasien itu udah ketat. Nah, misalkan emang yang tadi dibilang kalau ada ruang kosong yang emang bisa kita akan, nggak mungkin kita tolak gitu. Gitu. Tapi intinya gini, kita nggak bisa juga membahagiakan semua orang. betul. Gitu. Tapi yang utama yang janji dulu tuh, yang utama. Kalau yang datang tiba-tiba itu kan dia untung-untungan gitu, hoki-hokian lah orang bilang. Ya, Nah, jadi menurut saya dengan cara nolaknya aja bahwa kita bukan menolak, tapi karena kondisi ruangan kita tuh kita tidak mungkin gitu. Dia akan memahami kok, dia akan memahami, dia akan balik lagi kok itu. Karena kecuali dia cuma iseng-iseng ya, kalau iseng-iseng ya dia cuma asal lewat. ya, Jadi nggak usah takut sih ya, yang penting kita melayani customer itu dengan maksimal gitu. Dengan hati ya. Pertama, saya selalu layani tamu itu dengan hati, makanya dia akan datang lagi. Walaupun dia nggak sakit, dia pasti datang. Dia tidak sakitnya datang, dia maintain. Maka kadang-kadang ya, pasien saya itu ada yang sampai 15 tahun. Kadang-kadang saya bilang, nih orang saya nggak suruh kok datang mulu ngapain gitu. Tapi sampai dia ngajak dari mamanya, anak sampai cucunya nih sekarang udah betul. cucunya. Betul. Nah, kayak seperti itu. Oke, saya rasa sih itu nggak usah terlalu takut ya kalau untuk ini kecewa yang kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Ya. Thank you. Ya, thank you Ya. Kang untuk sharingnya. Jadi Thank you. bahwa itulah pentingnya kita terbuka secara informasi terhadap pasien dan pasien juga terbuka sama kita. Kemudian juga kita juga harus menjaga humble ya. Kita harus secara benar-benar dari hati. Jadi kita berpraktek itu bukan hanya mencari cuan, tapi juga kita membantu orang untuk kesembuhan
gitu. Dan ingat sekali lagi bahwa kita tidak boleh menjamin atau menggaransikan bahwa pasien itu pasti akan sembuh dan pasti akan sehat, ya, karena kita juga bukan Tuhan, tapi kita akan mengupayakan semaksimal mungkin supaya keluhan Bapak Ibu bisa tertangani dengan baik dan Bapak Ibu bisa kembali sehat. Itu bisa kita kita sampaikan seperti itu gitu. Jadi jangan pernah oh ini bisa ini nanti pasti pasti oke kok, pasti ini. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu sih. Juga jangan sampai ada juga yang misalnya saya pernah mendengar ya, ada seorang akupuntur terapis yang, wah ini sih kayaknya tinggal berapa hari lagi nih, atau tinggal berapa bulan lagi. Ah, itu juga jangan, karena kita juga bukan Tuhan untuk menyampaikan masa hidupnya seseorang seperti itu sih. Gitu. Oke, ada apa lagi? Silakan, yang mungkin mau bertanya atau sharing. Satu lagi yang perlu saya tambahkan adalah intonasi ya. Intonasi kita berbicara itu akan berbeda walaupun isinya sama, maksudnya kalimatnya sama. Jadi misalnya bisa saya bantu, Eh, bisa saya bantu. Nah, itu akan berbeda gitu. Jadi itu yang Bapak Ibu harus perhatikan intonasi dan kalau memang kita kan pastinya juga ada tatap muka ya dengan pasien ya. Itu harus kita persiapkan eh, tampilan kita ya, tampilan dalam arti ya kita juga harus segar, harus tampil serapi mungkin ya, supaya itu menjadi em, kesan pertama yang bagus buat pasien sehingga pasien juga kesan pertama oh ya ini kredibel nih gitu. Dan bagaimana juga kita menyampaikan semua diagnosa kita itu juga akan memberi kepercayaan pasien terhadap kita karena sugesti pasien itu sudah bisa menyembuhkan sedikit ya berapa persen daripada kesembuhan si pasien tersebut. Jadi kalau kesan pertama aja udah nggak menggoda, nah itu akan repot walaupun kita sudah eh, menterapinya titiknya sudah benar, tekniknya sudah benar, tapi kalau kita nge-treat pasiennya perlakuannya salah, nah itu pasien pasti akan merasa, oh kayaknya saya masih belum sembuh nih, masih kayaknya masih masih sakit aja nih. Nah, seperti itu sih. Gitu. Kira-kira ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh iya, satu lagi. Untuk kita sebagai terapis, kita wajib prioritas untuk menjaga kesehatan kita dan penampilan kita. Jangan sampai kita sendiri kelihatannya kusut, gitu, kelihatannya nggak rapi, kelihatannya kayaknya penyakitan. Nah, itu kesan pertamanya itu sudah tidak bagus ya, gitu. Oke, Ada lagi mungkin ada barangkali lagi? sebagai informasi tambahan di kolom chat ada link yang harus diisi ya. Itu kuesioner. Ini rutin setiap eh, kegiatan kita mengadakan kuesioner untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Tidak ada lagi ya yang mau ditanyakan barangkali dari teman-teman. Baik, kalau nggak ada kita Foto bisa kita bersama. tutup. Terima kasih Bu Lilis atas paparannya yang mungkin ini bukan mungkin ya, tapi ini sangat inspiratif dan penuh wawasan ya. Kita bisa menambah wawasan kita juga harus memperbaiki pelayanan-pelayanan kita, ya, gitu.
Nggak kerasa juga nih, sekarang sudah hampir jam 8 dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. eh, Waktu kita sudah di penghujung acara, namun sebelum kita tutup acara ini, boleh kiranya kita membuka kamera bagi yang berkesempatan. Kita foto bersama dulu. Stanley, tolong Stanley. Ya, ya. Ya. Mohon semuanya bisa buka kamera. Oke, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin yang belum buka bisa buka. 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima Makasih. kasih, Kasih Mas Stanley. Stanley. Dan Ya, pastikan teman-teman semua hadir pada ruang Makasih, Bu. kita, Makasih, ya, Bu. ruang kita pada episode yang ke-7, tanggal 7 Desember 2025, tentang korteks dan pengisian SPT tahunan orang pribadi untuk profesi akupunktur. Kita harus taat kepada peraturan-peraturan negara ini. Terima kasih Bu Lilis dan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada Bu Lilis. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhirnya acara. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam pelayanan kesehatan di lingkungan kerja kita masing-masing. Saya Kang Suci, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara yang mendalam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Selamat terima malam. kasih. Bu. Selamat Terima kasih, malam. Bu Lilis. Terima kasih, teman-teman.